Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Suat Mokris. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana mencari atau mengidentifikasi dari tiap-tiap butir ISP 2020. Sebelumnya Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, yang belum subscribe tolong subscribe dulu, komen dan share. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini seputar pemenuhan dokumen akreditasi. Dalam ISP ini ada 4 komponen ini untuk masing-masing jenjang, baik tingkat dasar, menengah, dan tingkat atas. Ada 4 komponen. Yang pertama mutu lulusan, kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran, yang ketiga mutu guru, dan yang keempat adalah manajemen sekolah ataupun madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, baik, untuk lebih jelasnya biar Bapak Ibu guru, kepala sekolah ataupun pengawas biar fokus kita pembahasan pada pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini khusus untuk mencari atau membuat dokumen pada mutu lulusan. Untuk mutu lulusan itu dimulai dari butir 1 sampai dengan 11. Nah, ini pembahasan kali ini adalah seputar dokumen yang nanti diperlukan pada butir 1 sampai dengan 11. Baik, silahkan melihat paparan atau penjelasan informasi bagaimana seharusnya menyiapkan dokumen-dokumen dalam setiap butir. Selamat mengikuti. Dalam pos akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah disebutkan bahwa untuk madrasah atau sekolah yang tidak mengisi dia dalam Sisbena itu nanti tidak akan terakreditasi sampai 2 tahun boleh mengajukan lagi. Untuk itu hati-hati Bapak Ibu semuanya, kita tetap semangat untuk mengisi dia yang diberikan oleh Ban SM. Jeda dulu pemirsa, saatnya menikmati hiburan dulu biar tetap fokus dan semangat. Jangan lupa pemirsa silahkan tekan dulu tombol like, subscribe dan bunyikan lonceng. Pemirsa, sekarang saya tampilkan layar untuk instrumen akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Baik, kita mulai saja dari mutu lulusan. Di sini ada 11 butir. Yang pertama yaitu butir mutu lulusan yang berbunyi siswa menunjukkan perilaku disiplin, ini ya. Ini dalam berbagai situasi. Untuk level kinerja supaya mendapat A ini diantaranya adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah
dan menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan secara konsisten. Nah, ini definisi dari kata disiplin. Ini ada petunjuknya, yaitu merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib. Kemudian membudaya dalam hal ini adalah terwujudnya kebiasaan sehari-hari ini secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian ada penghargaan. Di sini adalah pengakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah atas prestasi kedisiplinan. Nah, ini tiga kata kunci: disiplin, membudaya, dan ada penghargaan. Baik, kita lanjutkan. Di dalam ISSP nanti, Siswena, ini ada 4 penggalian data. Yang pertama observasi, telaah dokumen, wawancara, dan angket. Nah, ini saya jelaskan karena bagian pertanyaannya hampir sama. Ini hanya bedanya nanti yang observasi langsung melihat kondisi di lapangan, kondisi sebenarnya, sedangkan telaah dokumen adalah dokumen yang harus disediakan. Kemudian wawancara tidak jauh dari pertanyaan ini. Misalnya kedisiplinan, nanti akan ditanyakan tentang kedisiplinan, mulai kehadiran di sekolah, kehadiran dalam kelas, kemudian kedisiplinan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini ada 3 hal ini. Dokumen apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah tentunya tata tertib ini dan penegakannya. Bukan hanya tata tertib saja, tetapi dilaksanakan apa tidak. Yang kedua, yaitu buku piket yang berisi keterlambatan. Ini untuk melihat kehadiran siswa ini, baik di sekolah maupun di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, dokumennya berupa catatan guru atau wali kelas, berupa catatan kedisiplinan tentang waktu siswa dalam hadir maupun belajar dalam kelas atau dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, untuk kedisiplinan butir yang pertama sub kedua, yaitu kedisiplinan berpakaian, dapat ditelaah dari ini ya. Pertama, berpakaian seragam sekolah, kemudian kedisiplinan berpakaian olahraga, kedisiplinan pakaian seragam lain yang ditetapkan atau dalam mungkin seragam-seragam identitas, kemudian kedisiplinan berpakaian praktek di perpus atau waktu olahraga dan sebagainya. Adapun dokumen yang diperlukan hampir sama, yaitu tata tertib sekolah atau madrasah dan penegakannya. Ini untuk melihat kedisiplinan berpakaian ini. Kemudian buku piket yang membuat catatan ketidakdisiplinan dalam berpakaian ini. Kemudian catatan guru dalam dan tenaga pendidikan yang berisi ketidakdisiplinan siswa dalam pakaian. Ini baik siswa itu memakai maupun tidak, tetap disediakan catatan mulai dari tata tertib, buku, dan catatan guru. Nah, ini dibuatkan oleh sekolah ataupun madrasah. Kemudian sub yang ketiga dari butir pertama, yaitu kepatuhan tetap terhadap tata tertib itu sendiri. Kepatuhannya apa ini? Ya berupa kepatuhan terhadap tata tertib yang dibuat, yang mengatur tertib di ruang kelas, laboratorium, bengkel, dan sebagainya, ataupun tempat ibadah. Ini biasanya anak-anak kalau sedang mengerjakan sholat, apakah tertib ataukah main-main, ini nanti ada semacam observasi ke sana. Jadi hati-hati ketika akan sudah
sudah saatnya visitasi, siswa betul-betul sudah melaksanakan kepatuhan ini. Yang kedua, yaitu kepatuhan terhadap tata tertib di luar ruangan. Ini di luar ruangan banyak sekali, mungkin membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya, atau mungkin tidak membawa barang-barang yang berbahaya, HP dan sebagainya, HP genggam, sehingga situasi di luar ruangan betul-betul terjaga kondusif. Ada olahraga, mungkin di tempat olahraga tidak membahayakan, tidak melempar bola sembarangan ataupun menendang bola tidak pada tempatnya. Kemudian dokumen yang ketiga atau kepatuhan yang ketiga dari sub ketiga, yaitu kepatuhan terhadap tata tertib lain yang ditetapkan sekolah madrasah. Ini diantaranya tidak boleh HP, membawa make up, merokok dan sebagainya. Nah, bila perlu sekolah ataupun madrasah membuatkan banner ini dilarang merokok dan sebagainya, karena tidak baik bagi kesehatan. Adapun dokumennya, ini Bapak Ibu, ada 2 dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah buku piket yang mencakup penegakan tata tertib dan catatan kepatuhan penegakan sanksi siswa. Ini ada maupun tidak ada tetap dibuatkan, ya, buatkan catatan, karena untuk menegakkan kedisiplinan. Yang kedua yaitu catatan guru atau wali kelas dan tenaga pendidikan yang berisi ketidakpatuhan siswa terhadap tata tertib. Nah, ini catatan-catatan yang tentunya dibuat ya oleh guru maupun tenaga pendidikan ataupun BB. Selanjutnya ini untuk pembuktian kinerja, ini ada 3 aspek seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah dokumen, kedua observasi, ketiga wawancara, dan nanti ada di butir keempat itu ada angket. Jadi tidak semuanya menggunakan, mungkin ada yang memakai dokumen sama observasi saja, tidak menggunakan wawancara. Jadi tidak semua butir itu sama menggunakan 4 penggalian data. Ini rangkumannya. Kemudian pada butir 1 ini rangkumannya, jadi ada 4 tadi ya. Yang butir 1, tata tertib, buku piket, catatan guru, dan jurnal kelas yang mencantumkan data ketidakhadiran. 4 dokumen ini disediakan untuk butir pertama. Kemudian yang kedua, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah ataupun madrasah. Supaya dapat level keempat, yaitu siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada kata kunci yang membedakan antara level 4, 3, 2, dan 1. Di antaranya adalah kata membudaya dan sebagainya. Tentang sikap religius ini. Adapun penjelasannya di sini, perilaku religius adalah ketaatan, kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama ini. Kemudian yang kedua adalah membudaya, adalah terwujudnya kebiasaan sehari-hari. Nah, ini baik dokumen maupun kebiasaannya tentu saja ada sarannya, yaitu musola ataupun masjid, ataupun mungkin menggunakan sarana tempat ibadah yang lain. Yang penting Bapak Ibu, kegiatan perilaku religius ini sudah membudaya. Adapun dokumennya dalam butir kedua ini, di butir kedua ya, untuk mengukur perilaku religius ini dilihat dari 4 kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan berdoa. Kedua, kebiasaan mengucapkan salam.
kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan. 3 hal inilah yang ada di butir kedua. Sedangkan dokumen yang akan diminta adalah laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius yang mencakup agenda, jadwal, dan jenis kegiatan. Jadi Bapak Ibu membuatkan jadwal-jadwal dalam kegiatan religius, mulai berdoa, kapan, jadwalnya, kebiasaan mengucapkan salam, mungkin kapan, waktu bertemu orang, dan sebagainya, atau memasuki ruangan. Nah, ini dibuatkan semacam aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kepedulian lingkungan ini, tentunya apa yang membuat lingkungan bersih, misalnya dengan membuat atau membuang sampah pada tempatnya. Kita lanjutkan, adapun perilaku religius yang kedua yaitu sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama kepercayaan. Hal ini dapat ditelaah. Yang pertama ini perilaku menghargai, menghormati, perilaku saling membantu, perilaku menjaga keharmonisan, tidak memaksakan kehendak. Nah, ini nanti akan dilihat dokumennya adalah catatan guru tentang sikap toleransi dan kerukunan hidup antar agama. Apa saja ini kegiatan-kegiatan atau perilaku yang dilakukan. Dalam butir kedua ini untuk level A, untuk unsur siswa menunjukkan perilaku religius, supaya memperoleh ada pada level ideal, yaitu siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai ajaran agama dan kepercayaan. Ini dibuktikan dengan 4 dokumen. Yang pertama adalah catatan guru yang mencakup partisipasi siswa. Yang kedua adalah catatan guru tentang sikap toleran dan kerukunan hidup. Yang ketiga adalah laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius. Apa saja kegiatannya, silakan dibuatkan laporan. Kemudian yang keempat adalah laporan kegiatan peringatan hari besar. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus dilaporkan, apakah berjalan dengan baik apa tidak, bisa juga sebagai alat umpan balik kelemahan dan kekuatan. Selanjutnya di butir ketiga yaitu siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas. Nah, di level keempat ini siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab yang membudaya. Ini ada 3 kata kunci, yaitu perilaku tangguh, bertanggung jawab, dan membudaya. Dari petunjuk definisi atau teknisnya, definisinya, tangguh adalah sikap kuat pendirian, tidak mudah dikalahkan. Adapun yang bertanggung jawab adalah sikap menanggung segala sesuatu dari bagian risiko. Yang ketiga adalah membudaya, yaitu terwujudnya kebiasaan. Nah, ini sudah biasa. Kalau membudaya berarti dilakukan setiap hari walaupun tidak ada paksaan di situ. Untuk perilaku tangguh ini dapat ditelaah dari beberapa indikator. Yang pertama, pengerjaan tugas tepat waktu atau tidak. Yang kedua, belajar dengan penuh semangat. Semangat apa tidak siswa belajar. Yang ketiga, tidak mudah menyerah atau putus asa. Nah, dokumen yang nanti akan diminta pertama adalah portofolio tugas ini yang mencakup materi dan nilai yang diperoleh ini. Kemudian yang kedua adalah laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis kegiatan, partisipasi siswa, dan dokumentasi kegiatan. Nah, ini untuk membuat laporan Bapak Ibu tidak usah terlalu idealis sekali atau tidak usah bingung, asal sudah menjawab 5W, 1H,
menjelaskan waktu, tempat, kegiatan apa, pesertanya siapa, sudah merupakan laporan, Bapak Ibu. Kemudian butir yang kedua, subkomponen yang kedua pula, yaitu perilaku bertanggung jawab dalam pembelajaran. Apa saja yang bisa dilihat, yaitu penyelesaian tugas tanpa disuruh. Yang kedua, pelaporan setiap pekerjaan yang dilakukan. Ya, ini perilaku-perilaku yang menunjukkan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Adapun dokumennya, yaitu yang pertama portofolio ini. Semua pekerjaan siswa didokumentasikan dengan baik, dipelihara dengan baik supaya bisa pada waktunya tidak rusak begitu. Yang kedua adalah laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis kegiatan, partisipasi siswa, dan dokumen kegiatan. Nah, ini hampir sama juga, silahkan Bapak Ibu buatkan portofolio dan laporan. Kemudian di butir ketiga ini ada dua ya, tadi sudah sampaikan, ada dua bukti dokumen, portofolio dan laporan. Untuk butir keempat, yaitu siswa terbebas dari perundungan atau bully di sekolah atau madrasah. Nah, untuk level idealnya, siswa membudayakan praktek bebas dari perundungan dan berperan aktif dalam program pencegahan perundungan. Nah, ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah tidak melakukan praktek bebas perundungan, kemudian berperan aktif untuk pencegahan ini, kemudian ada semacam kampanye begitu ya. Nah, ini definisi perundungan ini adalah tindakan menyakiti atau membuat orang lain tidak nyaman. Itu namanya perundungan. Ya, walaupun begitu nanti kita perlu hati-hati karena mungkin hanya sedikit tingkatannya ataupun tidak membuli, dikategorikan bully ini harus hati-hati. Kemudian mengolok-olok, mengucilkan, ini baru yang namanya bully. Yang kedua adalah membudayakan. Membudayakan ini membiasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dokumen yang diperlukan dalam telah dokumentasi ini, yang pertama ini aspek indikator perundungan, yaitu catatan guru atau wali kelas yang mencakup jenis perundungan. Jadi dicatat beberapa kegiatan yang tidak menyenangkan. Mungkin pernah ada anak yang nangis karena diolok-olok, perlu adanya tindakan dari guru maupun guru BP ini. Yang kedua adalah pencegahan perundungan. Nah, ini dokumennya adalah laporan kegiatan pencegahan. Ini. Kemudian media afirmasi dalam bentuk poster, banner, spanduk. Ini nanti dibuatkan banner, dipasang di tempat-tempat yang bisa dibaca supaya anak-anak tidak melakukan perundungan atau bully. Untuk butir keempat ini ada angket. Ini angket ini nanti di masing-masing siswana, madrasah atau sekolah sudah ada tersendiri. Jadi nanti linknya disampaikan pada saat visitasi. Jadi sekarang ada kemungkinan link itu bukan mediknya itu. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk unsur keempat, perundungan dan bully. Level idealnya ini membudaya dalam praktek bebas dari perundungan. Kemudian buktinya ada 3. Yang pertama adalah catatan guru atau wali kelas tentang jenis perundungan. Yang kedua adalah laporan kegiatan pencegahan perundungan yang mencakup agenda, panduan, dan partisipasi siswa. Yang ketiga adalah media afirmasi dalam bentuk poster, banner, spanduk, dan sebagainya.
Yang kelima, Bapak Ibu, yaitu siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21. Nah, ini untuk keterampilan komunikasi bisa di dalam kelas, bisa di luar ini. Adapun level yang standar, level yang diharapkan yaitu siswa telah menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan, tulisan. Nah, ini berbagai media massa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di dalam dan di luar sekolah. Nah, ini untuk level 4 ini ya. Adapun petunjuknya, definisinya, berkomunikasi efektif adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan dan menerima ide. Ini nanti kalau ditanya anaknya biasanya suka lari apa tidak ini, kemudian nyambung enggak antara pertanyaan dan jawabannya ini. Kemudian yang kedua adalah berkomunikasi yang beretika, adalah komunikasi lisan dan tulisan sesuai dengan tata krama. Nah, ini mungkin kita lihat apakah di dalam ruangan, di meja ada tulisan-tulisan yang kurang bagus atau dapat mengotori pemandangan. Nah, ini termasuk etika dalam lisan, komunikasi lisan, tulisan tentunya. Kalau lisan biasanya ya waktu berkomunikasi, berbicara dengan teman, biasanya bagaimana bahasanya. Kemudian budaya adalah suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini 3 hal dalam di butir keempat. Nah, butir kelima maksud saya. Di butir kelima ini, Bapak Ibu, dapat dilihat dari pertama adalah keterampilan bertanya ini dan menjawab, yang kedua adalah keterampilan mengungkapkan pendapat, ketiga keterampilan melakukan presentasi, dan keempat keterampilan memanfaatkan TIK. Nah, ini nanti akan diobservasi, dilihat dalam pembelajaran apakah keempat keterampilan berkomunikasi ini sudah berjalan dengan baik, membudaya apa tidak. Adapun dokumennya di sini ada portofolio, tugas mencakup tugas melalui media daring. Ini kalau daring ya, nilai yang diperoleh baik itu lisan maupun media cetak. Yang kedua dokumennya yaitu laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi. Mungkin ada lomba-lomba ataupun keterampilan-keterampilan yang lain yang bisa ditunjukkan, silahkan ditunjukkan. Nah, di butir kelima ini ada 2 dokumen. Kemudian yang sub kedua di butir kelima yaitu keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara tertulis dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini sama ya, keterampilan membuat kalimat, keterampilan membuat paragraf, keterampilan membuat karya tulis, keterampilan membuat tulisan di media elektronik. Biasakan Bapak Ibu untuk menulis dikte ataupun menulis cerita ataupun membuat karangan supaya anak-anak terbiasa ini berkomunikasi. Mungkin akan dalam kegiatan observasinya akan diminta beberapa anak untuk menulis ini. Ya, karena kebiasaan anak yang terbiasa dilatih menulis akan lebih cepat dibanding anak yang tidak pernah berlatih menulis. Ini itu jelas terlihat. Dokumennya adalah portofolio, kemudian laporan hasil karya. Nah, ini siapkan portofolionya dengan laporan karya yang kaitannya dengan kegiatan berkomunikasi efektif. Selanjutnya adalah telaah dokumen yang 4 yaitu 6 yaitu kegiatan pembelajaran dapat ditelaah dari kemampuan siswa berkolaborasi. Ini
berkolaborasi, bekerja sama. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler, dapat ditelaah dari partisipasi kolaborasi, kerjasama, kemudian partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan OSIS. Dokumennya adalah catatan penilaian sikap ini, kolaborasi, kemudian laporan kegiatan yang berisi partisipasi kolaborasi. Nah, ini kegiatan ekstra, menjadi pengurus OSIS, ini nanti akan ditanyakan dalam telaah dokumen ke butir ke-6. Jadi untuk butir ke-6, siapkan dokumen. Yang pertama adalah jadwal piket harian di kelas, jadwal kegiatan upacara yang berisi data siswa petugas upacara, ini kegiatan kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah laporan kegiatan ekstrakurikuler yang berisi data partisipasi kolaborasi ini. Yang keempat ini laporan kegiatan bersama di luar. Kemudian yang ketujuh atau butir ketujuh ini siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai karakteristik abad ke-21. Levelnya ini kita lihat yaitu membudaya, ya, kritis, pemecahan masalah, jadi ada konsisten. Ini ada beberapa kata kunci yang bisa dijadikan pijakan. Berpikir kritis itu adalah pemecahan masalah, dan pemecahan masalah adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi ini dan membuat kesimpulan. Kedua, membudaya. Kalau membudaya sudah ya, kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Kemudian untuk indikator kerjanya ini ada beberapa, 1, 2, yaitu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Di sini dapat dilihat dari pertama adalah keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah. Apakah bisa mencari membuat pertanyaan dari kegiatan-kegiatan atau mencari masalah untuk dipecahkan. Yang kedua adalah keterampilan siswa dalam menganalisis masalah. Masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian jalan keluarnya. Nah, ini adalah analisis masalah yang berhubungan dengan kegiatan. Yang ketiga adalah keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, ini sudah bisa memecahkan masalah apa tidak. Berikutnya adalah nama dokumen, portofolio tugas dalam proses pembelajaran, ini nilai yang diperoleh. Kemudian dokumen untuk indikator kedua, ini ada hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan, kemudian hasil karya yang menunjukkan menganalisis masalah, mengidentifikasi, menganalisis, kemudian memecahkan. Ini 3. Nah, dokumennya apa? Adalah hasil karya yang dibuat oleh siswa. Itu menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ya. Bukti dokumennya untuk unsur yang ketujuh adalah portofolio dan laporan ini ya. Selanjutnya adalah butir ke-8 ini. Siswa menunjukkan keterampilan, kreativitas, dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Ini apa? Levelnya, level keempat, yaitu siswa menunjukkan budaya kreatif, inovatif, secara konsisten yang ditujukan melalui proses pembelajaran dan hasil karya. Tulisan, lisan, dan karya lainnya, baik pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah atau madrasah. Baik. Adapun indikator kinerjanya ini, yang pertama keterampilan menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam melalui proses pembelajaran. Ini dilihat dari apa? Keterampilan menemukan gagasan, keterampilan menganalisis, mengevaluasi, kemudian keterampilan mengembangkan gagasan, kemudian keterampilan menerapkan gagasan ini. Nah, ini ditujukan dokumennya
yaitu portofolio tugas pembelajaran yang mencakup materi tentang pengembangan kreativitas. Silakan buatkan tugas yang kaitannya dengan kreativitas dan inovasi ini. Indikator kinerja yang kedua yaitu hasil karya siswa menunjukkan kreatif dan inovatif di sini. Indikatornya adalah keterampilan siswa menemukan gagasan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, dan menerapkan gagasan. Kemudian dokumennya adalah laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif. Ini silakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif. Kemudian ini dua ya. Ya, satu aja. Yang ketiga yaitu indikator ketiga, indikator kinerja ketiga, yaitu menemukan gagasan, menganalisis, mengevaluasi sama di luar dan di dalam, dan kegiatan ekstrakurikuler ini. Dokumennya adalah laporan pelaksanaan kegiatan. Ya, laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif dan inovatif. Nah, ini bukti dokumennya dua, portofolio dan laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan berpikir kritis. Silakan buatkan laporan kegiatan yang menuntut kreativitas dan pemecahan masalah. Kemudian yang ke-9 ini menunjukkan kemampuan mengekspresi diri dan berkreasi. Ini kaitannya dengan pengembangan minat dan bakat ini. Ini yaitu bisa teater, musik, dan tari dan sebagainya ini. Indikator kinerjanya yang pertama, Bapak Ibu, yang kaitannya dengan pengembangan bakat minat, ini bakat dan minat. Yang pertama bidang olahraga, bidang kesenian, bidang keorganisasian atau pramuka PMR, bidang ilmiah, inovasi, KIR, dan bidang kerohanian. Nah, ini kinerja-kinerja ini harus dibuatkan laporannya Bapak Ibu. Laporan olahraga, keseniannya, KIR, dan bidang kerohanian atau kultum ini ya. Indikator kinerja yang kedua dari butir 9 yaitu prestasi penghargaan. Prestasinya ini bidang olahraga, kesenian, makin banyak prestasinya tentunya makin tinggi level yang diperoleh nantinya. Yaitu laporan daring ataupun luring tentang prestasi ini ya, didokumentasikan. Ini buktinya, laporan tentang partisipasi, kemudian laporan tentang prestasi. Yang ke-10 yaitu siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Nah, ini levelnya 4, siswa memiliki rata-rata nilai ujian atau sekolah atau madrasah dan rapot kelas akhir yang meningkat 3 tahun. Silakan rekap nilai rapot dan nilai ujian dari tahun pertama, kedua, ketiga, atau apakah menunjukkan peningkatan ini. Itu untuk butir ke-10. Adapun indikator kinerjanya ini nanti nilai ujian ini yang sudah punya ujian sekolah madrasah ya, dikumpulkan atau direkap nilai tahun pertama, tahun kedua, kemudian rata-ratanya, kemudian nanti dibuatkan grafik ya Bapak Ibu, buatkan grafik. Dokumennya adalah data nilai ujian 3 tahun terakhir, nilai rapot ya, daftar nilai rapot 3 tahun terakhir, kemudian nilai rata-rata rekapannya ini supaya diketahui kenaikannya. Kalau rapot yaitu leger nilai, jadi ada nilai rapot, leger, jangan sampai tidak ada isinya. Kenapa? Sangat berbahaya nanti kalau sudah lulus lama ingin jadi pejabat atau kebetulan daftar
ya lurah atau pemilihan tokoh tidak punya rapot, itu akan sangat mengganggu atau ya sangat berbahaya ini. Yang ke-11 yaitu pemangku kepentingan atau stakeholder, tentang puas terhadap mutu lulusan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk level keempat, pemangku kepentingan menyatakan sangat puas terhadap lulusan sekolah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun indikator kinerjanya ini yang pertama, yaitu sikap religius, sikap kejujuran, sikap tanggung jawab, dan kedisiplinan. Nah, ini nanti kalau sikap-sikap ini banyak sekali ditanyakan dalam wawancara. Jadi mudah-mudahan sikap-sikap ini bisa tertanam menjadi budaya sekolah sehingga siapapun yang ditanya jawabannya pasti memuaskan. Kemudian dokumennya adalah laporan hasil tracer study tentang kepuasan. Buatkan tracer study wali murid, yayasan, tokoh masyarakat, atau lingkungan tentang kepuasan pemangku kepentingan terhadap sekolah atau madrasah. Itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu ada pencerahan dari penjelasan ini, dan silahkan Bapak Ibu kalau ingin kalau akan menghadapi visitasi, mulailah dari sekarang, jangan sampai menunggu setelah ada jadwal, karena kegiatan ini sebetulnya kegiatan harian yang dikumpulkan nanti didokumentasikan dengan baik dan dilihat pada saat akreditasi. Untuk akreditasi yang dapat predikat A itu perpanjangan 1 tahun, jadi hati-hati. Nah, itu nanti akan divisitasi justru karena menjadi pemantauan dari BAN SM apakah bisa mempertanggungjawabkan predikatnya atau tidak. Sedangkan yang dapat C, D itu B dan sebagainya itu diberikan perpanjangan sampai 5 tahun. Nah, baik Bapak Ibu, jangan lupa tetap mengikuti perkembangan akreditasi dari BAN SM supaya nanti kalau ada sekolah atau madrasah mengisi dia harus diisi apapun bentuknya, jangan sampai menunda juga karena nanti waktu mendaftarnya diberikan batas 2 tahun baru bisa mengajukan. Kenapa? Karena kuota sangat terbatas, sedangkan madrasah sekolah yang harus diakreditasi sudah cukup banyak. Itu saja, sukses akreditasi yang bermutu menghasilkan sekolah yang bermutu pula. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.